Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, beranggotakan 3 orang, terdiri dari Bintang Ricardo, Robert, dan saya sendiri, Ken Arosena. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi, hasil entrepreneur sistem digital kami. Robert, saya persilakan. Oke, baik. Yang pertama ada idea profile. Nah, idea profile itu apa aja? Yang pertama, ide kami itu adalah SDLS atau kepanjangan itu Smart Door Lock Security. Fitur yang kami sediakan itu ada RFID, keypad, smoke, and fire detection. Untuk deskripsi barangnya itu SDLS atau Smart Door Lock Security adalah sebuah produk berupa gagang pintu cerdas yang dilengkapi dengan berbagai fitur. Nah, untuk mempermudah penggunaan, menambah tingkat keamanan, serta membantu pemilik rumah untuk keluar dari rumah jika terjadi kebakaran. Apa itu? Itu adalah sebuah gagang pintu cerdas yang dilengkapi beberapa fitur keamanan dan sistem operasi yang sederhana. Why? Itu semakin tingginya angka kriminalitas di beberapa daerah, sehingga membuat target alat kami lebih ke daerah yang rawan kejadian kriminalitas. Untuk Aware, itu untuk rumah pribadi, tempat publik, atau hotel, seperti hotel, apartemen, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada WAN. Itu alat keamanan ini dapat berfungsi setiap saat dan dapat dioperasikan secara otomatis maupun manual menggunakan kunci biasa yang berteknologi khusus. Untuk WHO, itu target pemasaran kita memprioritaskan kepada rumah pribadi, tetapi alat ini juga bisa digunakan di tempat umum seperti hotel atau apartemen dan tempat tinggal semacamnya. Untuk bagaimana cara kerjanya, yaitu pelanggan yang sudah membeli produk akan mendapatkan produk beserta panduan pemasangan dan penggunaan berupa buku, manual, maupun video. Pelanggan juga diberi opsi untuk pemasangan oleh teknisi. Setelah pemasangan selesai, SDLS akan bekerja sebagai gagang pintu pada umumnya, namun yang membedakan SDLS itu adalah dilengkapi beberapa fitur, yaitu SDLS dapat diakses, yang maksudnya dibuka atau dikunci menggunakan passcode atau dan kartu dan kunci manual. SDLS juga dilengkapi dengan sensor pendeteksi kebakaran, sehingga jika terjadi kebakaran pada rumah pembeli, maka SDLS akan secara otomatis terbuka sehingga pelanggan dapat keluar dan menyelamatkan diri dengan mudah. Baik, yang berikutnya itu ada value proposition Canvas. Yang pertama, mari kita bahas mulai dari customer profile di bagian customer engine. Nah, untuk customer engine-nya itu terdiri atas mudahnya dipasang, harga yang murah, fitur yang banyak. Sedangkan untuk customer pains itu terdiri atas harga yang mahal, instalasi yang rumit, barang yang cepat rusak. Dan untuk customer jobs-nya itu terdiri atas fitur keamanan otomatis, pengaturan sistem yang mudah, dan peringatan tanda bahaya. Sedangkan untuk value map-nya yang di diagram sebelah kiri, pertama ada game creators. Itu terdiri atas instalasi dapat dilakukan menggunakan buku atau video panduan atau menggunakan bantuan teknisi. Poin kedua, produk berkualitas dengan harga terjangkau. Poin terakhir, produk memiliki berbagai macam fitur. Selanjutnya ada pain relief. Itu terdiri atas harga yang bersahabat, kualitas produk yang tahan lama, dan kemudahan instalasi dan penggunaan produk. Dan produk dan servis yang kami tawarkan itu berupa smart lock with smart safety feature. Baik, ke slide berikutnya ada produk atau jasa yang kami tawarkan. Untuk produk dan jasanya itu yang kami tawarkan berupa SDLS, yaitu Smart Door Lock Security, di mana ini adalah sebuah produk berupa gagang pintu cerdas yang dilengkapi beberapa fitur. Produk ini mudah dipasang dan digunakan. Untuk pembelian hanya melakukan transaksi dan teknisi kami akan memberikan jasa pemasangan dan penggunaan berupa buku manual maupun video tutorial. Terima kasih. Ya, selanjutnya ada fitur dan fungsi dari produk atau jasa. Fitur dari produknya itu ada smoke and fire detection. Fitur ini memungkinkan untuk memberi peringatan bahwa adanya asap potensi kebakaran.
Fitur ini juga memungkinkan membuka kunci pintu yang terkunci secara otomatis untuk memudahkan penghuni rumah menyelamatkan diri. Yang kedua ada keypad. Fitur ini memungkinkan untuk membuka dan mengunci rumah menggunakan sandi berupa kombinasi angka, sehingga bisa dibuka oleh siapa saja yang memiliki sandi tersebut tanpa memerlukan kunci fisik. Selanjutnya ada fitur fingerprint. Fitur ini memungkinkan pengguna membuka pintu dengan lebih mudah dan cepat karena pemilik rumah cukup menempelkan jari pada sensor dan pintu akan terbuka. Selanjutnya ada RFID reader. Itu fitur ini memungkinkan pengguna untuk membuka pintu menggunakan kartu yang menjadi opsi lain namun tetap menawarkan kemudahan dibandingkan dengan kunci fisik biasa. Kunci fisik biasa kami juga tetap memberikan kunci fisik ini sebagai opsi cadangan jika pintu tidak bisa dibuka dengan opsi lainnya. Jasa yang kami tawarkan adalah itu teknisi. Kami menyediakan teknisi untuk melakukan pemasangan produk kami untuk memberi kenyamanan dan kemudahan kepada pelanggan. Dan tentu saja kami memberikan garansi terjamin. Ini kami memberikannya selama 3 tahun jika barang Anda terjadi kerusakan atau defect. Baik, yang selanjutnya key resources dan bahan baku produk atau jasa. Yang pertama itu ada Arduino Nano, kedua LCD tambah I2C, ketiga itu relay 5 volt, keempat buzzer 5 volt, kelima itu project board, keenam solenoid door lock 12 volt, ketujuh adapter 12 volt, 8 itu kabel, yang ke-9 terminal 2 port, ke-10 terminal female untuk adapter 12 volt, dan selanjutnya ada RFID reader, selanjutnya keypad, dan terakhir itu fingerprint sensor. Di sini ada contoh foto dari Arduino Nano. Mute, Ken. Oke, sekarang kita akan masuk ke storyboard time yang menceritakan salah satu orang yang kesulitan mencari kunci. Pada awalnya Siti akan pergi ke universitas, tapi sekarang sedang kebingungan karena lupa di mana terkuncinya. Jadi sehingga itu belum bisa keluar untuk berangkat ke universitas. Setelah nyari sekitaran 20 menit, kunci rumahnya sudah ketemu. Lalu akhirnya Siti bisa keluar rumah, lalu pergi ke universitas. 30 menit setelah meninggalkan rumah, ayah dan ibu Siti tiba di rumahnya dan berencana menginap di rumah Siti. Saat ingin masuk, ternyata pintu rumah terkunci. Namun, ayah dan ibu Siti tidak tahu di mana Siti menaruh kuncinya. Saat tiba di kampus, Siti menerima sebuah panggilan telepon. Lalu ibu Siti menelpon Siti untuk menanyakan kuncinya. Setelah ketemu, setelah memberitahunya di mana kuncinya, agar ayah dan ibunya masuk ke rumah, lalu ayah Siti akhirnya menemukan kuncinya setelah diberitahu oleh ibunya. Beberapa jam kemudian, setelah balik dari universitas, saat ini Siti sedang merenungkan tentang kejadian hari ini dan dia sadar bahwa aktivitasnya terganggu hanya karena kunci pintu saja. Lalu Siti mulai mencari di internet dan menemukan SLDS adalah solusi dari permasalahannya. Beberapa minggu kemudian setelah Siti menggunakan SLDS, ia merasa aktivitasnya tidak terhambat lagi karena ia tidak perlu lagi ribet mencari kunci saat ingin keluar rumah, dan ayah dan ibunya juga merasakan kemudahan menggunakan SLDS mereka
tidak kerepotan untuk menelpon Siti untuk mendapatkan kunci rumahnya. Sekarang mereka hanya perlu memasukkan PIN dan pintu akan terbuka secara otomatis. Sekian itu saja. Sekian. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.